pulau-pulau kecil yang di sana itu yang apa namanya, nyebrang ceritanya sampahnya ke sana, sampahnya itu nyebrang ya. Makanya bisa dikatakan bertonton itu sampah. Dulu dari dinas LHK kita ajak kerjasama juga. Oke, nanti kita tampilkan ya. Bisa. Spot-spot foto yang ada di balai mangrove ya. Kata balai ini apa sebenarnya? Kenapa filosofinya adalah balai? Kenapa tidak dinamakan apa namanya, wisata Puton Bako ya? Iya, kenapa wisata mangrove gitu langsung gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bahagia sekali saya datangan pemuda Lombok Timur yang sangat inspiratif. Awalnya bergerak sendiri, hanya berdua dengan sepupu, pontang-panting ngurus sana sini, tapi sekarang alhamdulillah menjadi orang yang dilihat karena ada perubahan. Memang harus melihat perubahan kadang masyarakat kita baru, oh ternyata ini bermanfaat untuk mereka sendiri gitu. Ini sudah ada di samping saya Dek Lukmanul Hakim. Ya. Oke, ini Dek Lukmanul Hakim ini luar biasa, 4 kegiatan sekaligus yang dia tekuni. Tapi yang paling menonjol saya lihat ini gerakannya di Balai Mangrove. Ya, tapi ada banyak kegiatan lain gitu. Nah, kita akan dengan bercerita nanti saya harapkan banyak yang terinspirasi. Jadi sesuai tagline YS Podcast nih, bercerita untuk saling inspirasi. Oke, semoga Dek Lukman bisa kita berbagi cerita, nggak ada tujuannya buat sok-sokan ya, tuh sok-sok penting dan segala macam, tapi semata-mata agar berbagi inspirasi saja ya. Oke, ini awalnya ini awal memulai ini pemuda peduli terhadap lingkungan. Awalnya kan saya lihat itu ada gerakan bersih-bersih pantai nih. Pantai yang sangat kotor gitu. Nanti kita lihatkan foto ya, awalnya ya. Foto awalnya pantai di sana itu seperti apa, nanti atas izin Dek Lukman akan kita tampilkan ya. Sangat kotor, jorok. Pantai yang seharusnya indah kita lihat, tapi di sana adalah menjadi TPA, tempat pembuangan akhir dari sungai ya. Sungai. Nah, dengan gerakannya awalnya dicemooh, diejek. Nah, tolong Dek Lukman ceritakan apa sebenarnya awal-awal yang membuat Dek Lukman ini merasa seorang Lukman harus turun gunung nih di tengah masyarakat kita. Apa yang menjadi pemicu? Sebenarnya Bang begini, ini berawal dari barokah dari COVID sebenarnya. Ini salah satu barokahnya karena dulu kan saya kerja di Bali Bang. Terus teman-teman juga ada yang di Jakarta, ada yang kuliah dan sebagainya, kan? Teman-teman pemuda. Dalam artian kita tidak bisa kumpul satu kursi satu tempat begitu kan? Hanya bisa komunikasi. Gengnya pisah-pisah nih ya, tempatnya. Teman-teman penggerak ini, teman-teman pemuda. Akhirnya dengan adanya COVID ini kita bisa kumpul sama teman-teman. COVID mempersatukan pemuda gitu. Itu Oke. Nah, kalau masalah sampah sebenarnya Bang, dari dulu kita teman-teman pemuda ini resah sekali masalah sampah ini. Begitu ironis kita lihat karena dari pemerintah juga belum tidak ada tindakan begitu untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di sana. Pembiaran bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Berpuluhan tahun. Mungkin sebelum ibu saya lahir mungkin sampahnya sudah ada, tetap ada di sana. Ini kan sampah yang di sana itu Bang, sampah pendatang begitu. Jadi bukan yang dihasilkan di masyarakat. Itu juga dari masyarakat. Makanya banyak nih Bang sampahnya dari masyarakat juga. Dan kedua juga dari masyarakat luar Bang, yang di bagian gili-gili itu kan. Ada di pulau-pulau kecil yang di sana itu yang nyebrang ceritanya sampahnya ke sana. Sampahnya nyebrang ya. Makanya bisa dikatakan bertonton itu sampah. Dulu dari dinas LHK kita ajak kerjasama juga. Sampai 4 kali mungkin Bang, pakai armada yang besar itu. Belum sampai sekarang bersih full gitu. Itu keresahan dari teman-teman, makanya kita melihat potensi yang di sana sebenarnya Bang. Makanya kita sangat ingin sekali menggarap wisata itu, karena lokasi tempat kita buat wisata ini sebenarnya Bang tempat orang BAB sebenarnya. Sebagai WC umum untuk masyarakat di sana.
Awalnya itu bang. Dan kedua juga sering terjadi penebangan pohon mangrove di sana. Karena tidak pernah dijaga baik dari pemerintah. Karena sepi ya. Karena jadi sepi. Potensi karena orang merasa sepi ini kesempatan kan. Benar bang. Dan ketiga juga masalah sampah begitu. Makanya banyak sekali multiplier effect yang kita dapat di sana. Pertama sekarang masyarakat peduli sekali terhadap lingkungan. Ya. Kedua juga perekonomian masyarakat sekarang meningkat. Jalan terbantu ya. Ketiga juga masalah tentang konservasi laut juga kita sangat peduli sekali dalam menjaga lingkungan begitu. Iya. Ini keren ini. Jadi multilayer effect ini didapatkan dari awalnya gerakan bersih pantai ya. Kalau mangrove di sana itu adanya sejak kapan sebenarnya? Kalau untuk mangrove-nya itu bang, yang kita garap ini, kata tokoh-tokoh di sana sih tahun 97 ditanam. Kalau kan banyak jenis mangrove di sana bang. Ada yang rhizopora. Nah kalau yang rhizopora ini yang ditanam tahun 97. Nah kalau yang di belakang itu sudah ada dari dulu bang. Sudah ratusan tahun lah usianya rata-rata di sana. Itulah kenapa dinamakan dusun Puton Bako begitu. Karena Puton sudah Bako. Dari dulu identik adanya bako di sana. Ini yang menjadi vegetasi pelindung pesisir ya. Tidak terjadi abrasi dan segala macam. Benar bang. Memulai apapun itu saya rasa butuh modal. Iya. Tapi kita bisa buktikan itu bang, berawal dari uang 100.000. Nah, ini cukup keren, uang 100.000 untuk memulai sebuah proyek, dan proyeknya nggak main-main. Gimana ceritanya? Bisa ditanyakan itu nanti kan, mungkin ada teman-teman ini kan, penonton nanti nggak mungkin yang uang 100.000 bisa jalan begitu. Tapi faktanya seperti itu bang. Faktanya 100.000 ya. Awalnya itu kan kita gunakan uang kas pemuda bang. Uang kas pemuda itu yang kita gunakan 100.000 waktu itu. Di sana yang 50.000 itu buat kita beli bambu. 50.000. Itu untuk tiang. Atau untuk apanya? Ya untuk silangnya bang. Silangnya ya. Dan kedua juga yang 50.000-nya lagi buat kita beli ban bekas mobil. Mobil ban bekas. Dapat berapa itu dulu? Dulu kita beli dikasih 2.000 bang. 2.000 untuk ban bekasnya. Kebetulan kita beli di teman waktu itu. Sama bambunya juga kita beli di teman begitu. Enak ini, the power of konco-konco ini. Dan kalau untuk tiangnya, untuk trekking mangrove itu kebetulan kita renovasi rumah di sana bang. Itu yang kita gunakan. Ini rumah sendiri akhirnya. Rumah sendiri. Berkas renovasinya ya? Itu yang kita gunakan. Setelah kerangka trekkingnya sudah jadi, yang tinggal kita pikirkan itu papanya bang. Dari mana kita dapat papan? Buat jalan ya. Buat jalan gitu kan. Akhirnya kebetulan ada Mami di sana kan. Mami All namanya, sebagai supplier ini kayu begitu. Kita, Mi gimana ini untuk papanya? Ndak ada. Oh ada, ini akan dia bilang kan. Percaya langsung nggak apa-apa ya? Percaya karena beliau yang menjadi termasuk jadi pembina pemuda lah juga di sana kan. Alhamdulillah ya. Beliau. Nah makanya kita hutang waktu itu 3,5 juta sama Mami. Ini khusus papan trekking ya. Setelah sudah jadi, terus kita branding wisata ini kan dengan nama Balai Mangrove waktu itu. Awalnya berapa meter treknya? Sekitar 40 meter bang. 40 meter sekitar ya? 40 meter. Lumayan baru masuk berarti. Lumayan baru masuk. Nah, tapi kita viralkan di media sosial, dibantu sama teman-teman pemuda di Desa Jeroharu. Bukan hanya di Dusun Puton Bako saja yang membantu kita begitu. Jadi desa sekitar ya? Ya desa-desa sekitar yang bantu memviralkan. Nah, terus strategi kita untuk memviralkan itu bang, kita sama-sama share itu di media sosial. Setelah selesai sholat Isya ya, serentak itu bang semuanya. Itu strategi promosi kita. Ini sudah tahu CEO karena ini. Strategi kita begini bang. Bayangkan di satu Facebook itu kan banyak sekali teman-temannya itu. Bayangkan satu saja kita share itu dengan bersamaan pasti akan dilihat oleh orang-orang gitu. Belum ada yang bagi lagi. Ternyata itu sangat berefek bang. Datang pengunjung terus kita belum buat tiket waktu itu.
Belum kita buat tiket, Bang. Belum kepikiran ke situ? Belum kepikiran, karena kita tidak yakin, tidak secepat itu akan bakalan viral begitu, Bang. Iya, iya. Jadi asal ini aja ya udah yang kita buat. Yang penting orang-orang tahu begitu. Oke. Datang orang-orang di sana berkunjung. Aduh, gimana ini? Terus kita rapat malam-malam nih sama teman-teman. Ayo kita berapa kita tarif ini? Terus kita apa namanya? Tarif 3.000, Bang. 3.000 kan. Ya. Karena banyak pertimbangan. Pertama, betul, fasilitas dan sebagainya kan belum mumpuni gitu. Betul. Nah, yang 3.000 ini tetap berjalan, Bang. Kita pesan buat tiket di sana sama teman-teman, terus kita tarif. Nah, dari hasil penjualan tiket itu kita lakukan inovasi. Akhirnya terbayar hutang kita yang lunas hutang pertama 3,5 juta ya. Kemudian kita berhutang lagi 15 juta. 15 juta kita berhutang. 5 kali lipat dari hutang pertama. Alhamdulillah. Sekarang sudah membuahkan hasil. Dan sudah lunas begitu, Bang. Berapa trekking berapa panjang sekarang? Kalau sekarang sekitaran 150-an, Bang. Wih, berarti sudah keliling situ kita berarti. buat spot-spot foto juga, rest area dan sebagainya, banyak kita buat. Oke, nanti kita tampilkan ya. Ini spot-spot foto yang ada di Balai Mangrove ya. Kata balai ini apa sebenarnya? Kenapa filosofinya adalah balai? Kenapa tidak dinamakan wisata Potong Bako ya? Iya, kenapa wisata mangrove gitu langsung gitu? Itu cara kita membranding sebenarnya, Bang. Kan kata balai ini kan kalau dalam bahasa Indonesia kan rumah. Rumah gitu. Ya. Rumah mangrove. Nah, dalam artian ini adalah rumah kita yang melindungi kita, yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga begitu, Bang, kan? Betul. Gara-gara mangrove ini ada, itu memberikan kita kehidupan. Contohnya seperti sekarang kan, karena adanya wisata mangrove ini, masyarakat bisa bekerja di sana begitu. Teman-teman pemuda bisa bekerja. Itu sih hanya filosofi sebenarnya. Filosofi balik tempat ya, tempat beraktivitas. Nah, luar biasa keren ini. Kemudian De Lukman, awalnya siapa saja sih yang melirik ini? Pada awalnya ya, sebelum ini kan gerakan pemuda kan. Sebelum penggarapan atau setelah penggarapan, Bang? Setelah. Jadi nih. Terus yang melirik ini siapa saja ya ini? Kalau yang melirik ini sebenarnya banyak, Bang. Oke. Dulu memang tidak saya sebutkan, Bang ya. Ada yang ingin investasi juga di sana, secara pribadi begitu. Terus tapi kan kita banyak pertimbangan kalau mereka melakukan investasi begitu. Betul. Terus juga dari pihak pemerintah sekarang alhamdulillah sudah mulai ngerespon begitu dengan gerakan kita. Awalnya ketika bingung mencari dana itu kan pasti sudah berusaha mencari donasi kan untuk kegiatan remaja situ. Itu dulu, Bang, 2 tahun yang lalu sebenarnya kan pernah kita ke stakeholder terkait lah begitu, datang ke sana untuk mempresentasikan potensi yang ada di Dusun Potong Bako ini. Saya sama keponakan itu buat proposal dan buat video untuk mempresentasikan di sana. Pihak terkait tidak saya sebutkan. Sudah ya. Setelah saya presentasikan di sana, ya cuma bilang kembangkan saja, dia bilang kan. Sedangkan gimana cara kita untuk mengembangkan waktu itu, karena kita tidak ada anggaran begitu. Betul. Akhirnya dengan keresahan itu sudah, kalau kita akumulasikan, Bang, jumlah dari proposal yang kita buat itu kayaknya sekitaran 2 jutaan lebih, Bang. Biaya proposal itu bolak-balik. Saking banyaknya proposal kita buat, Bang. Tidak ada yang goal. Tidak ada yang goal sama sekali. Serius. Melalui pos, melalui online, melalui pihak-pihak ketiga, keempat, sudah banyak itu, Bang. Sampai sekarang nggak ada yang goal gitu. Tapi alhamdulillah ya. Sudah jadi, baru dilihat ini sebagai mitra ini. Sebagai mitra. Oke, kemudian selain kegiatan Pok Darwisnya nih di Balai Mangrove, apalagi kira-kira yang membuat jadi kegiatan itu menjadi sebuah ekosistem nih, menjadi sebuah kegiatan kemasyarakatan di sana? Apalagi yang kira-kira De Lukman terlibat di sana sehingga keberadaannya itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat sekitar? Makanya untuk saat ini kita tidak meminta terhadap pemerintah dulu untuk saat ini kan, karena belum dibantu begitu. Justru kita yang membantu pemerintah. Kenapa demikian? Dusun Potong Bako ini sekarang, pemuda Dusun Potong Bako ini sekarang sebagai role model dari gerakan teman-teman pemuda yang khususnya yang ada di Desa Jeruharu. Banyak sekali sekarang teman-teman pemuda ini
bangun dengan tidur yang pulas begitu. Ya. Oh, ini loh potensi saya begitu. Ternyata ya. Ya. Ada sebuah cerita di sini Bang, yang ada di Dusun Telong-Elong namanya kan. Nah, dengan gerakan kita yang ada di Dusun Putumbaku ini, sekarang teman-teman yang di Dusun Telong-Elong dan teman-teman yang lain tergerak hatinya. Memetakan potensinya dan mengembangkan potensinya begitu. Jadi setelah melihat ini berhasil, studi banding mereka. Studi banding langsung Bang. Kita sering diskusi, share, makanya kita berbagi sama teman-teman. Kadang kita bantu melalui tenaga, kadang kita juga support melalui anggaran, meskipun tidak seberapa Bang. Yang penting ada kontribusi kita terhadap teman-teman pemuda di sini begitu. Yang kita pikirkan mungkin itu rasanya ketika kita tidak dibantu oleh pemerintah. Sekarang kita yang bantu teman-teman ini, karena kita tahu gimana rasanya tidak dibantu oleh pemerintah. Betul. Itu Bang. Memulai memang selalu sulit, memang jadi rumit ya. Tapi ketika sudah bisa berjalan, nah bisa dirasakan ya. Kalau ada santunan anak yatim juga, terus kebutuhan di masjid juga tetap kita support Bang. Nah ini jadi dari hasil pemuda ya, justru ini bisa berdampak sangat luas bagi masyarakat kita ya. Oke, kemudian apa yang dirasakan sekarang nih De Lukman? Jadi ini sudah terkenal, ini sudah berhasil. Dampaknya ke De Lukman? Kalau untuk dampaknya sebenarnya Bang biasa saja, karena masih banyak PR-PR kita yang belum terselesaikan. Biasa saja Bang, belum merasa puas Bang. Belum merasa puas begitu. Masih banyak PR besar yang menunggu kita. Masih banyak ternyata tanggung jawab lainnya. Tanggung jawab lainnya yang belum terselesaikan. Gitu. Karena apa ya? Teman-teman ini meskipun kita solid, tapi kemandirian itu yang belum ada terbentuk. Gitu. Nah, keberhasilan itu terlihat nanti ketika kemandirian yang kita dapatkan. Ya, kalau sudah berjalan bisa mandiri, semuanya bisa muter ekosistemnya di situ ya. Soalnya begini Bang, jangan sampai nanti teman-teman pemuda ini ketika kita ada di sana kan, termasuk ketua pemuda kita juga ada, ketua pemuda kita yang ada di Dusun Putumbaku ada di sana, terus saya juga dan teman yang lain ada. Mereka tidak tergerak begitu, mati begitu. Makanya untuk saat ini masih banyak PR lah yang harus kita kerjakan begitu Bang. Sangat luar biasa. Nah, selain Pokdarwis, kemudian saya dengar juga ada sekolah juga di sana itu, sekolah untuk pesisir, untuk adik-adik kita pesisir. Sekolah Lentera Bahari namanya. Lentera Bahari. Ya. Itu kegiatannya kegiatan sosial berarti ya, untuk adik-adik kita di sekitar pesisir. Kalau di sana sebenarnya kita ingin menunjukkan bahwa kita itu lebih peduli lagi terhadap lingkungan Bang. Terhadap lingkungan. Makanya kemarin adik-adik di sana itu yang di sekolah alam Lentera Bahari ini, mereka yang melakukan pembibitan mangrove kemarin. Mereka yang langsung menanam gitu. Dan lebih peduli lagi terhadap lingkungan, masalah sampah dan sebagainya begitu. Ya, sebagai edukasi ya, berarti kita literasi lingkungan ya. Kita tanamkan dari kecil adik-adik kita ini. Wah, itu cukup bagus itu jika dikembangkan, benar, nanti Bang. Bisa kerjasama dengan PAUD dan segala macam ya. Kan ada foto-fotonya nanti Bang kita lihatkan. Oke, luar biasa. Harapannya sekarang nih. Jadi ini udah berhasil dibangun, kebermanfaatnya sudah dirasakan sama masyarakat. Harapan De Lukman atau teman-teman remaja atau pemuda di sana ini apalagi kira-kira? Harapan kami sebenarnya Bang, pertama semoga teman-teman pemuda ini lebih lebih mandiri lagi begitu. Dan kedua juga masalah pengembangan ekowisata Bali Mangrove ini lebih dilirik lagi dan disupport oleh pemerintah begitu. Ya. Nanti kan kita bisa jadi mitra di sana sama pemerintah begitu kan. Betul. Jika sudah dianggap sebagai bagian yang penting, otomatis nanti diajak. Tapi ingat, awalnya gerakan adik-adik ini adalah gerakan mandiri. Tanpa kalau boleh saya buka ya, tanpa didukung oleh pihak setempat ya. Tanpa didukung atau bisa dikatakan ya seperti melihat kegiatan biasa saja yang dilakukan oleh adik-adik remaja ini, pihak setempat membiarkan saja, kemudian ketika berhasil dan alhamdulillah memberi manfaat. Benar, seperti balik seperti lagi kata tanaman laka kan, terbentur akhirnya terbentuk begitu. Nah, jadi akibat benturan akhirnya mendapat bentuk baru. Luar biasa ini. Satu lagi kita dapat inspirasi dari adik-adik atau pemuda-pemuda hebat kita yang ada di Lombok Timur, tepatnya di Jeruwaru. Jadi kalau ke Jeruwaru, ke Lombok Timur jangan lupa
Ya. Berkunjung ke Balai Mangrove. Nama Facebooknya Eko Wisata Balai Mangrove. Eko Wisata Balai Mangrove. Ya, nanti cek bisa dilihat di sana ya seperti apa kegiatan di sana. Kalau Instagramnya Balai Mangrove _PTB. PTB itu Poton Bako maksudnya. PTB Poton Bako. Maksudnya. Oke, nanti kita tampilkan di layar ya media sosial yang dikelola oleh Dek Lukman dan teman-teman ini. Jadi sudah jelas gerakan pemuda ini ya tidak bisa. Sejak dulu memang pemuda ini sebagai pelopor, sebagai embrio hal-hal besar nantinya gitu. Nah, ini sudah ditunjukkan oleh Dek Lukman ya. Terutama di Jerowaru. Saya pribadi berharap Dek Lukman dari Jerowaru untuk NTB. Amin. Ya, dari Jerowaru saya sangat berharap. Jadi pemuda-pemuda yang memiliki inisiatif sendiri, berpikir sendiri, bergerak sendiri, pada akhirnya setelah dilihat, saya berharap ke depan bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Ya, terus saja semangat Dek Lukman. Insya Allah nanti kita berkunjung ke sana dan jangan lupa teman-teman kalau ke Jerowaru harus mampir ke Balai Mangrove ya. Oke, demikian IAS Podcast kita bahas pada kesempatan hari ini. Ini satu lagi inspirasi dari Lombok Timur. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk pemuda, buatlah hal-hal yang berbeda, hal-hal positif untuk daerah kita setempat. Seperti ini, awalnya diabaikan, pada akhirnya sekarang memberi manfaat yang begitu besar terhadap masyarakat kita. Oke, demikian. Ada hal yang mau disampaikan lagi? Yang ingin saya sampaikan, ini khusus untuk pemuda Bang. Oke, kita pesankan di sini nih. Khusus untuk pemuda, kita itu sebagai pemuda jangan hanya sebagai pengontrol saja, jangan hanya sebagai pengawas untuk kebijakan pemerintah, tapi kita juga harus mandiri juga, dan juga ada namanya support system dalam artian kita membantu kebijakan-kebijakan dari pemerintah begitu. Oke. Jadi jangan hanya sekedar demo saja maksud saya Bang. Saya mau bilang itu. Jangan hanya sekedar demo-demo saja begitu. Oke, silahkan demo memperbaiki kebijakan, memperbaiki kebijakan pemerintah kita. Tapi setelah itu jangan lupa kita harus bergerak. Harus jadi pelopor inovasi juga Bang. Untuk mengembangkan sesuatu yang ada di sekitaran kita begitu. Oke, sepakat. Oke, pemuda jangan tinggal diam. Dengan pemuda banyak hal yang akan berubah. Banyak pepatah-pepatah besar terkait dengan pemuda ini. Berikan aku 10 pemuda, kata Bung Karno kan, aku akan guncang dunia. Kurang tapi itu satu Bang. Dalam tim sepak bola. Nah, enggak jadi dia kesebelasan. Oke, sangat menarik. Oke, inilah yang saya bicarakan dengan Dek Lukman ini, sangat keren. Insya Allah bermanfaat ya untuk membantu menyemangati untuk teman-teman semuanya. Oke, demikian yang bisa saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.